Halo guys, balik bersama gue di channel Willy Mekun. Hari ini gue akan bahas anime lagi. Menurut gue di musim Spring 2024 adalah Sumasu Train Doko no Iku. Jadi dia kemarin bisa bilang ya benar-benar seru banget. Walaupun memang masih di kota setanah lahir lah gitu kan, atau bilang Agano ya kan, dimana di sini mereka ini ditumbuhi kepalanya dengan jamur gitu kan, dan itu benar-benar sangat mengerikan, nyaris situasinya tuh atau rasanya tuh seperti zombie lah gitu, atau mungkin suasana itu kayak seperti orang yang sangat berbahaya gitu kan. Tapi ya akhirnya endingnya juga bisa berjalan dengan baik gitu kan. Jadi memang di sini hanya Akira yang sadar bahwa penduduk Higari Agano, ya gue lupa ya, Higari Agano ya, jadi mereka ini eh, mempunyai keanehan, atau ya punya sebuah keanehan di mana jamur yang ada kepala itu memang sangat mempengaruhi eh, mental mereka ya. Jadi mereka di situ kan akhirnya orang-orang mengajak agar mereka berempat ini tidak akan boleh pergi kemana-mana gitu kan. Jadi makanya tetap harus nyaman di daerah tersebut gitu kan. Dan ya udah kan akhirnya yang sadar, jadi akhirnya menyadarkan mereka semua gitu kan, dimana mereka benar-benar mencabut jamurnya di kepala gitu kan. Itu benar-benar kegiatan yang ekstrim banget itu, atau tindakan ekstrim banget gitu yang dilakukan Akira, karena memang itu Akira yang sadar. Dan kita lihat apa yang akan terjadi selanjutnya, dan pasti orang juga penasaran gitu kan, apa sih yang terjadi pada Akira gitu kan, terutama di pantatnya gitu kan. Gue yakin pasti dia tuh berak di celana, men. Gue yakin pasti beol di celana, bukan tumbuh jamur gitu. Gue yakin banget sih. Tapi kalau emang ternyata emang tumbuh jamur di pantatnya, wah itu bener-bener di luar dari ini gue sih, di luar dari perkiraan gue sih. Jadi makanya ini gue pengen tahu. Dan ya udah, kita lihat apa yang akan terjadi di episode kali. Kita menunggu belum lagi langsung ke episode baru dari Sumasu Train Doko no Iku. Oke, dan menunggu belum lagi langsung ke episode terbaru dari Sumasu Train Doko no Iku. Let's go ya. Tadi gue pengennya agak lebih lama gitu kan ya, mungkin 20 menit gitu kan, untuk ngilangin mata baru bangun tidur gue. Ini kelihatan banget sih kalau misalnya baru bangun, karena emang capek banget, men. Jadi ya tadi kan pulang habis pulang dari luar gitu kan, terus wah langsung pengen apa, tidur dulu lah bentar kan, karena capek banget. Jadi ya udah, eh, langsung reak lah gitu kan, daripada nanti kelamaan gitu kan. Apalagi di Sabasan kan belum gua reak gitu kan, jadi sekalian aja masuk masuk tren, ya kan. Ya let's go. Ini dalam momen sekolah, ini ketika mereka masih kecil ya. Berantem mulu anjir akhirnya sama si Remy. Emang bodoh banget sih, emang bodoh banget. Oke. Kenapa gitu? Oh begitu. Yoka deketnya masih si Zuru ya, selalu itu. Makanya dari kecil emang si Zuru ngerasa bersalah gitu kan, karena Yoka akhirnya pergi ke Ikeburu gitu. Semoga nasib dia, Yoka, masih masih baik-baik aja gitu.
Cisat Cisato banget ini. Ya ampun. Dia Chizuru nih suaranya Cisato banget. Udah kangen gue mau Cisato gitu. Opening? Oke, opening. Gatang sesuatu train, gatang sesuatu tensi. Gue udah bikin top openingnya. Kalian mau lihat nanti gue bakal terusin, oke? Atau lu lihat di bawah aja lah gitu kan. Di beranda gue ada kok video terbaru gitu. Gue taruh paling halaman paling atas lah. Kimi wo sagatsu yeah. Gatang gotong aku sutu. Gatang 一歩に追いする世界はそうしたお前大丈夫ついなきたくなっても秋のああああうんガタンガタンガタンガタンガタン oke tembus tuh apa sih kamu mungkin gue harus ulang ya mungkin gue harus ulang nanti sekarang mereka bajunya ganti men dah si itu udah ganti aja Akira jamur ya kayaknya ya nggak tahu deh enggak masa jamur sih anjir penasaran gue kalau masih dibahas berarti kalau masih dibahas ya kalau masih disinggung men berarti jamur ini feeling gua gitu mengapa kamu menyembunyikan bokongmu oh bener berarti bener berarti Musashi Yoko nih oh iya bener berarti jamur berarti ya jamur berarti gua ganti kacamata ya soalnya gede-gedean kambingnya lucu banget gua buset kaget gua uh, uh buset ini apa lagi sekte apa lagi anjir ini sekte apa lagi anjir Baphomet tapi keretanya cukup kuat sih emang. Dikencengin gaspol oh iya anjir ada aja anjir
bentukannya. Jamur berarti bener sih. Kalau dibahas jamur sih. Nah, di pantatnya Akira tuh. Iyalah gantian anjir, kasihan tidur terus. Hmm. Iya jamur ini. Soalnya dibahas jadi judul soalnya nih. Kayak dia ingin mastiin sendiri gitu kan. Kayak dia ingin mastiin sendiri sih. Oh bener. Ih bener, 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 bener. Jamur bener. Oh gila sih. Ini yang gini gue yang gue suka nih ya kan. Ini yang gue suka nih kan. Kalau main ke apa jalan-jalan gitu kan, dan kebetulan ini agak absurd juga dunia ya gitu. Jadi muncul yang begini-gini gitu. Buset apalagi? Hidup semua. What? Random banget semua. Buset hidup hidup semua coy. Kasihan banget sumpah, nggak ada yang. Wow, beautiful man. Kunang-kunangnya hidup. Kayak jauh banget ya, tapi view-nya tuh luar biasa lah. Apalagi kan emang udah kena apa 7G kan. Oh, makin gede men. Makin gede pak. Dia makin gede ya tadi. Enggak, gue takutnya tahu-tahu udah gede aja gitu. Hmm. Jangan-jangan hidup. Oh, hujan bola golf.
Iya, ujian manusia bola aku. Ya anggaplah bola golf lah. Waduh, ini udah pada jadi pohon semua. Wah gila sih, world breedingnya luar biasa sih ini. Salut gue. Udah mulai kena impact nih. Iya jamur. Iya. Buset, gede. Oh jamur bener, emang bener jamur. Gue pikir buset kagak. Udah banget. No, no. Uh, sampai sampai meledak, boom. Oh iya, di mana itu? Lucu banget sumpah. Panik, dia panik nih. Inilah apa namanya? Bantuan, bantuan, bantuan. Biasanya ada bantuan setiap ini. Antoni. Hmm, saya bilang, let's go. Ah, udah, udah. Inariyama.
Mantap tapi cepat. Oke. Tadi bisa belok ya, tapi mereka naik motor ke kanan. Ke, jadi jadi batu semua nih manusia. Sesajen. Buset, apalagi nih? Kalau organ-organ aneh semua anjir. Organ-organ berterbangan men. Wah kacau. Ini bener-bener cerot. Gue pikir cerot. Jadi emang memang memang bener-bener diceritain ini. Ya sekarang kalian tanah tandus nih. Ya tidak. Nah ini dia. Ini ada kota yang masih waras nih. What? What? Wih, kotanya kecil men. Tapi orang-orangnya kecil. Nih, percayalah, ini lu bakal dianggap musuh men. Nah, kan bener. dikira zo, dikira Godzilla dong. Dikira kaiju. Kagak itu beneran manusia itu. Ya dikepung. Ya, ya, ya. Udah dong. Oke, 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 oke. Dulu kerupuk Togo. Dimakan. Langsung berak. Masih polos banget, sumpah. Aduh, goblok banget. Oke, oke. Anjir. Habis ya.
Anjrit, ini absurd banget sih. Ini jadi semakin yakin gue. Ini kayak Made in Abyss ini. Made in Abyss versi light ini. Iya nih, Made in Abyss ini tuh nih. Semua dunia dunia ini terasa benar-benar sangat aneh gitu kan. Mulai dari lo ketemu banyak organ tadi kan, lo ketemu dengan patung Gozo ya tadi ya. Iya patung Gozo bener sih. Terus tadi ketemu eh, para kumpulan kepala kambing gitu kan. Banyak deh tadi yang aneh-aneh. Tet 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 tet. Terus yang terakhir tadi ketemu kota yang kecil banget gitu kan. Dan otomatis ya dia mereka mereka ini gede gitu kan. Dan dianggap musuh besar gitu. Wow, wow, wow. Hebat sih nih. Habis ya? Gue bilang itu bener-bener ini kayak bener-bener Made in Abyss versi light. Jadi mau bener-bener lu tadi lu lihat sendiri lah tadi kan banyak banget yang mereka temui gitu kan. Tadi kayak dari mereka jadi kecil, sorry mereka jadi besar ya kan karena kotanya kekecilan gitu kan. Terus juga ketemu eh, banyak organ tadi kan. Terus juga tadi ada ketemu orang yang berkepala kambing. Terus juga tadi lobak ya, lobak yang hidup gitu kan. Wah itu benar-benar nunjukin kalau ya 7G itu benar-benar emang sangat berimpact gitu ya buat satu negara gitu kan. Jadi mereka jadi ya jadi begitu benar-benar jadi menjadi eh, keanehan-keanehan atau fenomena aneh yang emang ada di Jepang gitu kan. Jadi itu yang terjadi gitu kan. Jadi rata semuanya kena gitu kan seperti itu yang pertama. Terus yang kedua, ternyata ternyata gue pikir enggak, tadi gue pikir tuh Akira tuh emang emang gini-gini kan. Gua kan termasuk orang yang sangat yakin gitu kan kalau kalau kemarin itu pada saat di Agano itu kan emang Akira itu kan emang dia tuh kan ke kamar mandi terus dia nahan gitu kan. Nahan ke kamar mandi lah gitu kan, emang kan niatnya ke kamar mandi gitu kan. Terus dia dengerin apa namanya pembicaraan orang ya kan yang di episode kemarin episode 3. Nah, terus dia kan belum sempat kamar mandi dan gue pikir dia tuh berak gitu, berak di celana karena saking takutnya. Tapi ternyata yang selama ini dia simpen itu adalah jamur, men. Jamur yang ada di bokongnya gitu kan. Seperti itu. Dan karena saking lamanya gitu kan jamur yang tumbuh di bokongnya itu membuat dia tuh jadi hilang kesadaran gitu kan. Jadi kayak setengah gila lah gitu kan. Jadi membuat jamur itu jadi menginfuse atau jadi membuat orang tersebut jadi gila kayak gitu. Jadi makanya di situ kan bagaimana caranya agar akhirnya bisa balik ya Nakayama tadi ya. Jadi pokoknya dokter yang dipercaya sama Zaburo ini bisa dibilang ini akan sebagai penunjuk kalau nanti akhirnya nih bakal bakal bisa disembuhkan melalui dia gitu kan. Nah makanya gue pengen tahu nih apa yang nantinya bakal dilakukan gitu kan. Tapi situasi ini sekarang agak berbalik nih ya kan. Sekarang situasi ini mereka ini terjepit gitu kan. Apalagi situ kan ada Reimi sama si si Suru yang emang ketangkep gitu kan. Gara-gara dianggap monster gitu kan. Ya emang segede gitu kan, kayak keju jadinya gitu kan dari kota segitu kan. Terus lihat si Reimi sama si Suru segede itu ya pasti dianggap musuh gitu kan. Seperti itu. Jadi ya udah, kita nanti next episode seperti apa. Jadi kayak ini kayak nunjukin kalau nih, kalau lu lihat tadi dari episode 1 sampai episode 3 gitu kan. Ini kan masih kayak melihat sedikit-sedikit fenomena aneh gitu kan yang terjadi di setiap satu kota gitu kan. Enggak, lebih tepatnya gini. Episode 1 itu benar-benar dilihatin bagaimana kota yang disambangi mereka atau sorry, kota yang ada di kota kelahiran lah ibaratnya kan atau kota asal sebelumnya itu kan mempunyai keinginan masing-masing kan. Ada yang jadi hewan ya kan, terus juga ada yang eh, si Saburo jadi orang yang
apa kayak kakek-kakek bocil gitu kan yang nggak jelas gitu kan. Jadi intinya itu masih daerah asal yang dimana situ ada keanehan gitu lah. Terus di episode 2 ya jatuhnya jatuhnya kayak tetap world building tapi tidak diperlihatkan keanehan. Jadi kayak lebih ke dimana ada banyak bencana atau hal-hal yang emang mereka lewatin lah gitu kan. Mereka lewatin bareng-bareng gitu kan. Nah di episode 3 itu mereka akhirnya pit stop atau bisa bilang berhenti di tempat yang emang di situ penuh dengan sus gitu kan. Sus itu maksudnya emang banyak duga lah gitu kan, dan akhirnya di situ orang-orang emang terbiasa tuh bener-bener fetis banget sama jamur gitu kan. Jadi makanya akhirnya eh, kota tersebut di spill lah gitu kan, atau benar-benar diperlihatin kalau mereka ini masih buta dengan hal-hal yang emang eh, mereka kunjungin gitu kan. Jadi kan emang yang paling terpenting yang paling terpenting adalah jangan percaya dengan seseorang apapun gitu kan kalau emang situasinya lagi seperti ini gitu kan. Dan akhirnya yang paling sadar, yang paling peka gitu kan dengan situasi ini, dan akhirnya menyelamatkan mereka. Dan kali ini mereka akan menyelamatkan Akira, kebalikannya gitu kan. Cuman bedanya kalau di episode ini sama seperti episode 2, di mana episode ini world buildingnya lebih aneh lagi, lebih dilihatin kalau ternyata 7G itu sengeri itu gitu loh. Jadi makanya di sini kayak gue mungkin akan dapat satu judul yang cocok untuk episode ini sih. Tapi nanti lihat aja gue bakal kasih judul apa gitu. Gue lebih seperti itu. Jadi lebih kelihatan world buildingnya, lebih kelihatan keanehannya, lebih dilihatin bagaimana setiap pit stop itu ternyata begitu gitu kan. Itu jadi makanya ini bakal jadi perjalanan yang sangat panjang sih yang akan dilalui oleh mereka gitu kan. Apalagi nanti masuk ke intinya, ke Ikebukuro ya nggak ada yang tahu kan, mungkin bisa lebih aneh lagi dibanding tadi gitu kan. Ya itu jadi gue penasaran, sangat-sangat penasaran. Aduh, rasanya tuh nih, ini kalau jadi gue ya, kalau gue jadi pihak mereka gitu kan. Sebenarnya sih emang sih ya, emang anime begini nih cocoknya sih di hari Jumat ya. Kalau nggak hari Sabtu. Kenapa gue bilang gitu? Karena ini animenya terlalu asik gitu loh. Kalau ini anime hari Senin, ya oke lah, emang asik. Ya gue ngerti emang, ya itu kan jadwal itu kan tergantung produser gitu kan. Maksud gue kalau di Senin tuh, kalau gue pribadi tuh Senin itu emang jadwal hari biasa gitu loh. Jadi kayak hari yang masih hari pertama banget gitu kan, hari kerja ya kan, terus hari sekolah, hari kuliah gitu kan. Jadi kayak dimana aktivitasnya tuh masih nempel aja gitu loh. Jadi kalau nanti lu ketemu di hari Jumat kan enak, jadi lu bener-bener ngelepas banget segala kegiatan lu, terus lu ngeliat anime ini, gue terhibur gitu loh. Jadi bukannya tegang, tapi gue malah terhibur dengan anime gitu kan. Ya mungkin karena emang faktor usia sih yang emang sangat berpengaruh kalau emang anime ini bener-bener buat gue terhibur. Orang-orang di mana mana anime ini emang bikin tegang gitu, ini kalau gue malah terhibur gue, karena ya itu, ini gue fair aja sih. Original saat ini yang masih gue pegang tetap Sumatsu. Walaupun emang Jellyfish bagus banget. Jellyfish tuh bagus banget menurut gue gitu kan. Dan Jellyfish juga benar-benar ngetekanin atau benar-benar menekankan bakat gitu kan yang emang mereka punya gitu kan. Itu kayak benar-benar drama yang mereka mainkan tuh di anime itu ya emang kencengnya di drama gitu kan. Nah tapi kalau ini kan keanehan men, random banget gitu loh. Jadi makanya ini sesuatu hal yang sangat fresh dan sangat baru yang akhirnya gue dapatkan. Dan ya jadi so far masih gue pegang Sumatsu Trend sih untuk original terbaik gitu kan di musim ini gitu. Dan kebetulan Hidemi Kojima ya itu juga seneng namanya anime gitu kan. Jadi makanya ini bakal jadi rame nih kalau misalkan nanti semakin kesini terus akhirnya banyak yang tahu gitu kan nama anime ini. Ya semoga sih Sumatsu Trend terkenal gitu kan pas di endingnya nanti. Gue berharap vibes-nya kayak Otaksi sih. Jadi walaupun emang Otaksi itu telat sekali, jadi episode 12 itu banyak yang baru tahu gitu kan, dan akhirnya kan Otaksi kan yang datinya dari ini, gue ngikutin mal aja lah, gue nggak boleh munafik gitu kan, gue ngikutin nilai mal lah. Di Otaksi itu kan awalnya kan 7,5 kan, 7,5 atau 7,7 gitu kan. Begitu episode yang mau berakhir ya kan, akhirnya banyak yang tahu nih anime gitu kan, dan akhirnya apa,
karena responnya positif dan akhirnya animenya di berapa 85 kan, atau sekarang udah 83 gitu. Jadi makanya di sini gue berharap masuk tren juga dapat vibe-nya seperti itu. Jadi orang-orang banyak belum tahu tapi nanti jadi tahu dan akhirnya jadi terkenal gitu loh. Jadi makanya nih kita lihat nih siklusnya seperti apa gitu kan. Semoga orang-orang kayak gua ya kan, mungkin orang-orang reaktor juga yang ngereak anime ini akan membantu gitu kan untuk bagaimana mengenaikan apa namanya sih, menaikkan anime ini ya kan, biar lebih lebih ternotis lah seperti itu kan. Gue mah yang penting mah apa ya, gue yang penting kalau gue seneng dengan anime pasti bakal gue notice terus gitu, seperti itu. Jadi nggak milih-milih atau nggak pemilih gitu kan. Gue harus, oh ini gue bakal suka dengan ini nih, gue bakal notice ini, enggak gitu. Gue pasti apa yang gue reak pasti bakal gua 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 notice terus gitu kan, ini layak apa enggak gitu kan untuk gue tonton gitu. Ya itu dari gue, yang subscribe di komentar kayak anime seperti apa lagi yang kalian terus gue bahas, yang gue suka. Kalau nggak suka tinggal di sini aja, notifikasi agar lu tidak dari gue, dan sampai jumpa lagi di gue selanjutnya, dan bye.